Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada perkuliahan 1 biologi. Dan kemudian saya mohon maaf jika kuliah pertama saya kirimkan video karena berhubung saya sedang pulang kampung ya. Jadi besok itu ada acara keluarga, jadi saya tidak bisa mengisi. Dan kebetulan saya juga baru tahu bahwa jadwal perkuliahan untuk semester 1 dimulai hari ini gitu. Jadi teman-teman mohon saya dimaafkan dan mohon saya dimaklumi gitu. Nah, untuk kuliah hari ini ya. Untuk kuliah hari ini saya akan kirimkan video, tapi untuk besok kita akan kuliahnya live streaming langsung ya. Tapi untuk pertama saya mohon dimaklumi kita akan kuliahnya saya kasih video. Nah, untuk kuliah pertama ini saya akan kasih kontrak kuliah dan pendahuluan. Nah, di sini kan teman-teman kemarin di Pasca Maba sudah dikenalkan oleh Pak Dekan ya tentang dosen-dosen Fakultas Kehutanan ya. Termasuk saya ya. Bagi yang belum tahu, nama saya Ika Lestari, ya. Saya S1 S2-nya dari IPB. Kemudian saya fokus pada ilmu ergonomi di Fakultas Kehutanan. Untuk semester 1 saya dipercaya untuk memberikan mata kuliah biologi dan matematika nanti. Kemudian mungkin nanti di semester selanjutnya akan bertemu saya di mata kuliah ekologi hutan, dendrologi, kemudian pemandangan hutan, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang saya, mungkin besok kita lanjutkan perkenalannya. Tapi kita lanjut dulu videonya. Video materinya maksudnya. Nah, mata kuliah biologi ya dengan kode FKH 2102 ini merupakan mata kuliah untuk semester 1 dan sifatnya wajib. Artinya ini wajib diambil ya. Kemudian SKS-nya adalah 3 SKS, 2 SKS ya, 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Ini staf pengajarnya ya. Ini koordinatornya itu adalah Bu Enisu Insusanti, beliau ada koordinatornya, dan sedangkan anggota pengajarnya ada saya. Jadi nanti pada sesi UTS saya yang masuk, kemudian sesi UAS nanti digantikan oleh Bu Eni. Nah, ini deskripsi mata kuliahnya. Mata ini adalah mata kuliah keilmuan dan keterampilan di program studi Kehutanan S1 Fakultas Kehutanan, metode lancang kuning dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelas, dan penugasan baik penulisan studi pustaka, praktikum, dan tugas terstruktur. Kemudian, kenapa mata kuliah ini disebut dengan mata kuliah keterampilan? Karena nanti akan ada praktikum ya. Nanti teman-teman akan dibarengi kuliah, teori, kemudian ada praktikum. Kemudian mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep pengetahuan tentang biologi atau ilmu yang berhubungan dengan biologi dalam ilmu kehutanan. Nanti akan saya jelaskan ya hubungan ilmu kehutanan hubungan biologi dengan ilmu-ilmu kehutanan. Kemudian tujuan dari mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami mengenal ilmu dasar biologi. Jadi teman-teman, ini menjadi dasar teman-teman akan menjadi dasar teman-teman dalam mempelajari ilmu kehutanan lainnya. Kemudian mahasiswa mampu menguasai konsep dasar biologi. Ya, nanti kita akan belajar tentang struktur organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil dari sel hingga biosfer. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami hubungan antara biologi dan bidang kehutanan. Itu sudah pasti ya. Dan mampu mendeskripsikan dalam bentuk pemahaman yang integral.
Kemudian ini evaluasi mata kuliahnya ya untuk UTS dan UAS bobot nilainya itu 30%, kemudian tugas dan kehadiran 20%, laporan praktikum 12%. Nah, kemudian ini selang nilainya. Nilai A itu 80, nilai B itu 70 sampai 79, nilai C itu 60 sampai 69, D itu 50 sampai 59. Mungkin teman-teman dulu pas SMA ya, di pas SMA mungkin nilainya itu dalam bentuk angka, tapi kita itu bentuknya dalam A, B, C, dan D. Maaf nih, agak loading. Nah, ini kehadiran mahasiswa. Nah, perkuliahan kita akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 8 sampai jam 10. Kemudian praktikum dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10. Nah, teman-teman ini kan kuliahnya selang-seling ya. Minggu pada biologi itu masuknya pada minggu 2 ya. Jadi maksudnya setiap Sabtu itu adalah Sabtu kedua. Ya, setiap Sabtu kedua pukul 8 sampai jam 10. Kemudian mahasiswa wajib hadir sesuai jumlah pertemuan kuliah. Jumlah perkuliahan teman-teman kan 8 kali ya. 4 kali untuk UTS dan 4 kali untuk UAS. Kemudian mengikuti rangkaian praktikum. Nah, absen kurang dari 80% tidak dibenarkan mengikuti ujian akhir. Jadi teman-teman tidak boleh absennya kurang dari 80%. Jika sekiranya mungkin ya berhalangan hadir seperti sakit, acara keluarga gitu ya, atau misalkan dinas ya bagi teman-teman yang bekerja, misalkan lagi dinas ke luar kota, boleh kita bicarakan asalkan teman-teman mengkomunikasikannya dengan dosennya gitu. Kemudian ini aturan perkuliahan dalam daring. Yang pertama, perkuliahan sesuai dengan jadwal kuliah ya. Ini mohon maaf saya tidak sesuai dengan besok tuh saya hari ini saya upload tetap sesuai dengan jadwal kuliah, hanya saja tidak live streaming gitu ya. Kemudian hadir tepat waktu. Kalau misalkan kuliah jam 8, saya kirim linknya ke grup teman-teman, jangan hadir setengah 9. Nanti saya nggak admit pada saat masuk ke Zoom. Kemudian mempersiapkan diri dan mengagendakan perkuliahan untuk menghindari berbagai kendala seperti sinyal dan lain-lain. Ini artinya teman-teman kalau misalkan sudah dijadwalkan perkuliahan, silakan mempersiapkan diri, artinya cek baterai HP atau laptopnya, kemudian cek kuotanya, kemudian cek jaringannya gitu. Karena banyak sekali mahasiswa ya, kakak kelas Anda itu banyak sekali alasan-alasannya untuk kuliah itu. Ada yang mati lampu lah, baterai low, kuota habis gitu. Padahal dia udah ada jadwal untuk kuliah gitu. Kok bisa-bisanya tiba-tiba kehabisan baterai? Itu artinya kan tidak mempersiapkan diri. Kemudian jika kuliah by Zoom harus berpenampilan rapi dan tidak melakukan aktivitas lain seperti makan, merokok, tidur, sedang di luar rumah, dan lain-lain. Karena beberapa mahasiswa kakak kelas Anda yang mengikuti perkuliahan dengan saya, ada yang makan, ada yang merokok, ada yang tidur gitu kan, dan sedang ada di luar rumah gitu pakai helm gitu. Itu artinya ya kalau teman-teman sedang kuliah, duduk yang benar dan rapi dan dengarkan dosennya gitu. Bukan berarti ya kalau kuliahnya online teman-teman bisa maksudnya keluar kemana-mana, jalan-jalan kemana gitu. Itu kurang etika namanya ya, tidak sopan gitu. Jadi harapannya ketika teman-teman kuliah duduk dengan baik ya, karena memang ini kan kuliahnya, meskipun ini kuliahnya online bukan berarti teman-teman bebas melakukan kegiatan yang lain gitu. Kemudian sebaiknya mengaktifkan kamera ya, karena banyak teman-teman itu semua ketika dia sudah selesai absen. Misalnya saya kan absennya lewat Zoom ya, ketika selesai absen kameranya dimatikan. Itu orangnya nggak tahu, entah tidur entah kemana gitu. Pokoknya dia hadir tapi kameranya dimatikan gitu. Kemudian sebaik mungkin berada di tempat yang sepi dan nyaman untuk menghindari suara-suara yang mengganggu perkuliahan. Ada tuh yang kuliahnya tuh di belakangnya itu TV-nya nyala bersama keluarganya gitu.
ya teman-teman bisa lah ya, namanya juga perkuliahan ya, memang harus diagendakan. Misalkan teman-teman berada di kamar, sedang berada di meja belajarnya gitu, duduk yang baik dan benar. Gimana lah orang kuliah gitu, ibaratkan aja sedang kuliah gitu ya, tapi kuliahnya sedang berada di rumah teman-teman gitu. Jangan tidak mengagendakan. Nah, semoga tetap saya sampaikan ya ini, semoga pandemi ini berakhir agar sekiranya kita semua berjumpa di kelas biologi. Nah, tetap cegah COVID dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan sesering mungkin, kemudian menjaga jarak. Kemudian tambahnya tidak bepergian jika tidak dalam urusan penting dan lebih baik stay at home. Ya, harapannya teman-teman semua berpartisipasi ya dalam dalam mengendalikan dan mengontrol laju pertambahan pasien COVID ya, agar kita bisa kembali kuliah offline gitu ya. Karena kami pun para dosen tuh bebannya itu lebih mungkin 3 kali lipat ya dalam mengajar ini. Kalau dulu mengajar itu kita di kelas gitu lebih efektif, efisien, dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa itu lebih gampang untuk diterima gitu dibandingkan kalau online tuh agak susah gitu. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Saya akan share nanti video-video ya, akan saya share video tentang materi kita karena ini masih awal. Nah, ini masih kontrak dan pendahuluan, jadi materinya akan saya sampaikan yang ringan-ringan dulu. Nanti di perkuliahan selanjutnya baru kita masuk pada inti pembelajaran biologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ya. Silakan teman-teman next videonya untuk pengantar mata kuliah biologi. Terima kasih.